Alhamdulillah dengan semua ya hari ini. Nah, kalian kalau setiap wudu itu pakai apa? Pakai apa? Pakai air ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tayamum. Sebelumnya dia sudah pernah dengar tayamum? Sudah ya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian tayamum. Oh ya, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tayamum dengan benar. Peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan tayamum dengan benar. Dan peserta didik mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaan tayamum dengan benar. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tayamum. Nah, pengertian tayamum itu ada dari secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu tayamum artinya berniat melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah tayamum adalah pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang namanya tayamum itu adalah penggantinya wudu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, sebab-sebab apa saja yang diperbolehkan untuk tayamum? Selanjutnya mengenai sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, kelangkaan air baik secara kasat mata maupun secara syarat. Maksudnya secara kasat mata itu misalnya saat kita berpergian jauh, nah kita tidak menemukan yang namanya air. Selanjutnya secara syarat, maksudnya ketika ada air namun air itu hanya bisa untuk minum. Yang kedua, jauhnya air yang tersedia yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Jadi kalau ada air tapi air itu tersedianya jauh ya, di atas jarak 2,5 km, maka kita diperbolehkan tayamum. Lalu yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarat. Maksudnya secara kasat mata itu ada air tetapi kita terhalang untuk mencapai air tersebut. Misalnya karena ada musuh atau karena ada binatang buas. Secara kasat mata itu semisal karena adanya penyakit yang kalau kena air itu malah memperparah keadaan. Nah, meskipun tayamum itu sebagai pengganti wudu, namun tayamum itu mempunyai ketentuan khusus ya. Yang pertama, harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dan yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan dengan pencarian air. Nah, pencarian air ini dilakukan setelah waktu sholat. Lalu debu yang digunakan ini tidak bercampur dengan barang seperti tepung. Lalu debunya itu harus suci, bersih, kering. Tayamum hanya sebagai pengganti wudu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya jika sebelum tayamum memiliki najis, maka najisnya harus disucikan terlebih dahulu. Selanjutnya tayamum itu hanya bisa
bisa digunakan 1 kali sholat wajib. Tapi kalau menggunakan tayamum untuk sholat wajib setelahnya melakukan sholat sunnah atau ibadah sunnah lainnya seperti sholat jenazah, baca Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Tayamum ini memiliki 4 rukun. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Dan yang keempat, berurutan. Tayamum ini juga batal atau disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Ya, seperti kentut, ya, buang air besar, buang air kecil, bersentuhan dengan yang mahram. Nah, kalau tayamum ini disebabkan oleh kelangkaan air, maka tayamum juga batal ketika menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya ini niat tayamum. Tadi kan rukunnya tayamum ada 4 ya. Yang pertama apa? Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Yang keempat, urut. Ya, ini niat tayamum. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ayo mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ada yang sudah hafal? Bayu. Nah, yang terakhir membahas mengenai tata cara pelaksanaan tayamum. Nah, ini kita simak video berikut ya. Nah, tata cara pelaksanaan tayamum. Tata cara pelaksanaan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang pertama niat ya. Caranya meletakkan makanan pada tempat yang adil dan bersihkan kewajiban. Kedua, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nah, sudah selesai ya tata cara pelaksanaan tayamum. Ada yang mau praktekkan maju ke depan? Mbak Meli? Aku. Mbak Meli sama Mbak Isma? Ya sudah, minggu depan ya kita akan praktek tata cara pelaksanaan tayamum. Nah, dari pembahasan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Oh ya, silakan Mbak Ella. Tayamum adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti wudhu karena ada sesuatu halangan. Berbeda dengan wudhu, tayamum punya ketentuan tertentu. Iya, bagus ya Mbak Ella. Tepuk tangan Mbak Ella.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Oh ya, untuk minggu depan kan satu tata cara tayamum ya, dan juga nanti ibu akan kasih PR. Dan soalnya nanti akan